teman-teman, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Liana dari channel Indayura. Okey, hari ini kita akan membuat reaction video dan reaction video kita kali ini adalah kita akan melihat sebuah pemandangan dan persekitaran di sebuah kota. Kalau sebelum ni kita ke Bali, kali ini kita akan ke kota Banda Aceh. Okay. Sebelum ni saya tidak mengenali ataupun saya tidak mengetahui nama-nama tempat tersebut, tapi semenjak saya buat reaction berkenaan dengan pulau-pulau ataupun tempat-tempat dan kawasan yang menarik yang berada di negara jiran kita Indonesia, dan sedikit sebanyak saya belajar ataupun mengetahui keberadaan tempat tersebut, apa aktiviti yang diorang selalu lakukan, budaya, makanan dan tempat-tempat yang menarik. Okey, berbalik kepada video yang akan kita buat reaction hari ini, iaitu video yang bertajuk Zona Kota Banda Aceh 2021. Okey, video ni diupload oleh channel KQ Guato. Okey, diupload pada 6 April 2021 tahun ni tadi, beberapa bulan yang lepas. Okey, sebelum tu kepada kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat dan rakan-rakan sekalian mana yang baru singgah dekat channel ni, boleh subscribe, like, tinggalkan komen di ruangan komen, and boleh share di mana-mana social media. Okey, untuk channel ni, channel KQ ni, kita subscribe, kita like dan tinggalkan komen di ruangan komen ya, sebagai tanda sokongan kepada channel-channel yang konten diorang yang berkenaan dengan persekitaran ataupun info-info yang menarik dan berguna. Okey, tanpa membuang masa, mari kita tengok bagaimanakah persekitaran dan kawasan dan apa yang terdapat di kota pesona kota Banda Aceh ni ya. Okey, 1, 2, 3 and play. Wow. Oh, cantik muka masjid. Bangunan yang sebelum tadi tu cantik. Selamat datang di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Secara geografi, letak astronomis Banda Aceh adalah di antara 05 derajat 16 menit 15 detik sampai 05 derajat 36 menit 16 detik lintang utara, dan 95 derajat 16 menit 15 detik sampai 95 derajat 22 menit 35 detik bujur timur, dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kota Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Besar, dan di sebelah selatan juga berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan peta geologi Banda Aceh, Sumatera, wilayah Kota Banda Aceh umumnya tersusun oleh endapan kuarter yang terdiri dari endapan pematang pantai, endapan rawa, dan endapan aluvial berumur Pleistosen dan Holosen. Berdasarkan data pemboran, lapisan endapan aluvial dekat dengan pantai dapat mencapai ketebalan 206 meter di bawah permukaan tanah di daerah Chot Paya di sebelah timur Sungai Krueng Aceh. Sementara itu, beberapa puluh kilometer ke arah hulu di daerah Lambaro, endapan aluvium mempunyai ketebalan minimum 70 meter dengan proporsi 20% pasir dan 80% lempung pasiran hingga pasir lempungan Klukner dan Siemon. Seperti wilayah lain di Indonesia, Kota Banda Aceh memiliki iklim tropis yang disertai dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan tahunan di wilayah Kota Banda Aceh berkisar antara 1039 hingga 1907 mm. Rata-rata suhu udara di wilayah Banda Aceh adalah 25 derajat sampai 28 derajat. Dia macam beca, Tingkat kelembapan udara di wilayah ini berada pada angka 70% hingga 80%. Ini masjid tadi kan.
sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya seperti Kerajaan Indrapura, Kerajaan Indrapura, Kerajaan Indrapatra, dan Kerajaan Indrapura atau Indrapuri. Dari batu nisan Sultan Firmansyah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribu kota di Kutaraja atau Banda Aceh. Haji Muhammad Saita, 1981-157. Sultan Ali Hayat Shah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam yang beribu kota di Banda Aceh, hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Hayat Shah, pemimpin pertama Kesultanan Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Zulhijjah tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Hayat Shah relatif singkat, namun ia berhasil membangun Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Pada masa ini, Banda Aceh telah berfungsi menjadi salah satu kota pusat pertahanan yang ikut mengamankan jalur perdagangan maritim dan lalu lintas jemaah haji dari perompakan yang dilakukan armada Portugis. Masjid dari dekat. Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dari Kesultanan Aceh Darussalam yang dahulunya merupakan salah satu dari 5 kerajaan Islam terbesar di dunia menyimpan berbagai situs peninggalan sejarah dari berbagai masa, mulai dari masa Kesultanan, masa kolonial Belanda, masa bergabung dalam bingkai NKRI, masa konflik hingga tsunami. Berbagai situs objek wisata tersebut antara lain adalah Masjid Raya Baitur Rahman, Komplek Taman Daerah, Museum Sejarah Aceh, Museum Tsunami Aceh, Makam Sultan Iskandar Muda dan berbagai macam situs peninggalan sejarah lainnya terdapat di berbagai sudut kota Islam tertua di Asia Tenggara ini. Masjid tadi. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh tumbuh kembali sebagai pusat perdagangan maritim, khususnya untuk komoditas lada yang saat itu sangat tinggi permintaannya dari Eropa. Iskandar Muda menjadikan Banda Aceh sebagai taman dunia yang dimulai dari Komplek Istana. Komplek Istana Kesultanan Aceh yang juga dinamai Darut Dunia atau Taman Dunia. Pada masa agresi kedua Belanda, terjadi evakuasi besar-besaran pasukan Aceh keluar dari Banda Aceh, dan kemudian dirayakan oleh Van Suierten dengan memproklamasikan jatuhnya Kesultanan Aceh dan mengubah nama Banda Aceh menjadi Kutaraja. Setelah masuk dalam pangkuan pemerintah Republik Indonesia baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963. Pada tanggal 26 Desember 2004, kota ini dilanda gelombang pasang tsunami yang diakibatkan oleh gempa 9,2 skala Richter di Samudra Hindia. Bencana ini menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan pemerintah Kota Banda Aceh, jumlah penduduk Kota Banda Aceh hingga akhir Mei 2019 adalah sebesar 270.321 jiwa. Di kota ini terdiri dari 9 kecamatan dan 90 kampung atau desa, yaitu Kecamatan Baitur Rahman yang mempunyai luas wilayah 455 km persegi, Kecamatan Kota Alam yang mempunyai luas wilayah 1005 km persegi, Kecamatan Muraksa yang luas wilayahnya 726 km persegi, Kecamatan Syah Kuala, luas wilayah 1424 km persegi, Kecamatan Wengbata, luas wilayah 534 km persegi, Kecamatan Kutaraja, luas wilayah 521 km persegi, Kecamatan Bandaraya, luas wilayah 479 km persegi, Kecamatan Jaya Baru, luas wilayah 378 km persegi, dan Kecamatan Uli Kareng, luas wilayah 615 km persegi. Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun di kota ini juga berkembang agama lainnya, seperti Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim.
Hingga saat ini, pemerintah Kota Banda Aceh tengah menjalin kerjasama Sister City dengan beberapa kota di dunia antara lain kota Apeldoorn Belanda, Samarkand Uzbekistan, dan kota Higashimatsu Hima Jepang. DPRK Banda Aceh memiliki 30 orang anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum legislatif 5 tahun sekali. Anggota DPRK Banda Aceh yang saat ini menjabat adalah hasil pemilu 2019 yang menjabat untuk periode 2019-2024 sejak 11 September 2019. DPRK Banda Aceh dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi dan suara terbanyak. Pimpinan DPRK Banda Aceh periode 2019-2024 dijabat oleh Faridnya Umar dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai ketua, Yusman dari Partai Amanat Nasional sebagai wakil ketua BI, dan Ismail Kusda dari Partai Demokrat sebagai wakil ketua. 2 ini adalah komposisi anggota DPRK Kota Banda Aceh dalam 2 periode terakhir. Pelabuhan Ulileu, pelabuhan penyeberangan satu-satunya di Kota Banda Aceh yang melayani kapal feri dan kapal cepat antara Banda Aceh dan Sabang. Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda adalah sebuah bandar udara yang melayani Kota Banda Aceh dan sekitarnya yang terletak di wilayah Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar. Saat ini, Aceh sudah menerapkan transportasi massal berupa bis. Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan menyediakan layanan transportasi massal yang dinamakan Transkutaraja. Bis Transkutaraja yang tersedia sebanyak 25 unit untuk tahap pertama. Saat ini ada sebanyak 10 unit bis transportasi massal yang beroperasi di ibu kota provinsi Aceh yang menjangkau kawasan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Transportasi darat seperti bis merupakan alternatif untuk dapat mencegah kemacetan yang selama ini terjadi. Bis dapat dipilih karena dapat beroperasi dalam perjalanan yang pendek dan dengan kapasitas rendah, dapat beroperasi pada jalan-jalan konvensional, dan dengan harga yang relatif murah dapat melayani banyak orang. Okey, begitulah dia pemandangan di sekitar Kota Banda Aceh pada tahun ini 2021. Okey. Daripada apa yang saya lihat, daripada apa yang kita tengok dari video tadi, setiap kota yang pernah kita singgah sebelum ni, yang pernah kita buat reaction, akan ada satu bangunan ataupun satu kawasan yang dibangunkan dengan satu seni bina yang moden, dan dia akan menjadi macam mungkin dia menjadi sebuah ikon kepada kota tersebut. Seperti yang saya cakap sebelum ni, setiap kawasan, setiap kota di Indonesia dia akan mempunyai satu kawasan ataupun satu bangunan yang menarik dan binaan dia moden dengan dengan landscaping sekali, yang memang landscaping diorang, kalau dari awal-awal kita tengok dari awal-awal video reaction saya, landscaping diorang memang tidak pernah mengecewakan. Dengan penjagaan memang diorang, saya rasa memang diorang jaga dengan rapi untuk mengekalkan keindahan sesuatu kawasan tersebut, ya, dengan bulatan diorang walaupun kecil tapi nampak kemas dan teratur dan bersih. Mana-mana tempat yang itu kita akan tertangkap dalam video ada bulatan, diorang tak biarkan bulatan tersebut kosong. Diorang akan buat satu landscaping yang sangat menarik. Kalau tertangkap, kalau kita tengok dari dari video, kalau dari drone view memang cantik. Okey. Ya, begitulah video kita tadi, pesona Kota Banda Aceh, ya. Okey. Sebelum saya mengundur diri, buat teman-teman yang baru singgah dekat channel ni, boleh like, subscribe, komen, dan boleh share dekat mana-mana social media yang teman-teman ada.
Dan untuk yang pernah singgah, yang pernah subscribe, yang selalu hadir selama ni, terima kasih kerana sentiasa ada support. Akhir kata dari saya, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Have a nice day. Take care. Assalamualaikum. Salam sejahtera. See you and bye.